Motif remaja di Lebak Bulus yang membunuh ayah dan neneknya masih menjadi teka-teki, saudara. Ada banyak dugaan, mulai dari bisikan gaib hingga stres akibat tekanan akademik dari orang tua. Dan bagaimana kelanjutan kasusnya? Mari diskusi bersama Dana Paramita. Geger soal remaja 14 tahun di Lebak Bulus, Jakarta Selatan jadi tersangka karena membunuh ayah dan neneknya. Nah, dari hasil interogasi awal, pelaku mendengar bisikan yang meresahkan. Beredar informasi juga anak berhadapan dengan hukum ini stres karena tekanan akademik dari orang tuanya. Benarkah? Kita diskusi. Minggu siang, polisi kembali datang ke rumah yang jadi tempat kejadian remaja 14 tahun membunuh ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Cari barang bukti tambahan dan menggali informasi lainnya soal tragedi ini. Ini hasil interogasi awal polisi. Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, kita belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk. Alat bukti sudah cukup, sejumlah saksi juga telah diperiksa. Kini remaja 14 tahun itu sudah ditetapkan sebagai tersangka. Meski untuk kasus yang melibatkan anak tetap disebutnya sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum sudah kita mintain keterangan, sudah kita dapat. Setelah itu semalam sudah kita tentukan bahwa dari saksi menjadi tersangka. Anak ini mengakui tindakannya? Iya, dia mengakui. Ya, oleh karena itu ya, tapi kita tetap dalami. Beredar informasi anak yang berhadapan dengan hukum ini mendapat tekanan akademik dari orang tuanya. Nah, ketika kami konfirmasi soal tekanan akademik ini, begini jawaban Kapolres Jakarta Selatan. Sampai saat ini belum ada ya, itu nanti yang menyimpulkan ahlinya ya, psikolog anak, kemudian juga nanti ahli-ahli yang lain. Nah, pertanyaannya, bagaimana anak di bawah umur ini bisa membunuh orang terdekatnya dan dilakukan seorang diri? Kalau kata psikolog, kayak gini. Faktornya tidak pernah tunggal. Biasanya itu kombinasi dari beberapa faktor dan akumulasi dari beberapa faktor. Salah satunya adalah gangguan patologis, Mbak. Nah, kalau kita bicara gangguan kesehatan mental dan jiwa, kalau kemarin yang kita dengar ada katanya statement gitu ya, bisikan. Nah, itu dibagi dua, Mbak. Ada yang disebut dengan gangguan neurosis, berarti gangguan ya seperti kecemasan, ya Mbak ya, gangguan depresi di sana. Sama yang kedua ada gangguan yang disebut dengan psikosis. Menurut psikolog juga, pola asuh orang tua juga jadi salah satu kuncian terhadap perilaku anak. Ini juga ibunya juga kita harus wawancara. Ada apa nih, pola asuhnya bagaimana? Kemudian kita perlu telusuri juga riwayat prenatalnya seperti apa. Jangan-jangan anak ini ketika masih di dalam kandungan pun sebetulnya sudah mengalami penolakan. Contoh, biasanya anak yang mengalami penolakan dari dalam kandungan ketika dia lahir, sebetulnya hanya tinggal menunggu waktu sampai terjadi keluhan-keluhan psikologis lebih lanjut. Yang pasti kasus ini menjadi pengingat bagi para orang tua untuk bisa introspeksi diri. Apakah sudah memberikan ruang yang cukup bagi anak-anak untuk menjadi diri mereka sendiri? Apakah Anda juga sudah menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang mereka? Kita lanjut diskusi di kolom komentar ya.